saya akan menjelaskan mengenai apa itu hipertensi dan gejala-gejala yang dialami oleh penderita hipertensi. Hipertensi atau yang secara umum dikenal sebagai tekanan darah tinggi merupakan kondisi medis kronis di mana tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat secara konsisten di atas nilai normal, yaitu 120/80 mmHg. Nah, kondisi ini sering disebut dengan silent killer karena banyak penderitanya itu tidak menyadari bahwa mereka mengalami hipertensi hingga komplikasi serius yang terjadi. Gejala-gejala hipertensi seringkali tidak spesifik dan bisa bervariasi pada setiap individu. Nah, beberapa orang itu mungkin mengalami sakit kepala berat, terutama di bagian belakang kepala, dan biasanya gejala ini dirasakan pada pagi hari. Namun gejala lain yang umum dirasakan yaitu seperti telinga berdenging, hidung berdarah, detak jantung yang tidak teratur, kemudian penglihatan kabur, dan sesak nafas. Nah, pada kasus yang lebih serius, penderita bisa mengalami mual dan muntah, dan bahkan nyeri dada. Mungkin faktor risiko dari hipertensi dapat beragam, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebih, kurang olahraga, stres, merokok, dan konsumsi alkohol, hingga faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, riwayat keluarga, dan genetik. Kemudian obesitas juga merupakan faktor risiko yang signifikan untuk berkembangnya hipertensi. Nah, tanpa penanganan yang tepat, hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan pembuluh darah di berbagai organ tubuh. Selanjutnya, tata laksana hipertensi, yakni bisa dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pasien hipertensi, kemudian mengajak pasien untuk melakukan perubahan gaya hidup seperti melakukan diet, olahraga teratur, terus juga berhenti merokok, kemudian mampu menurunkan berat badan dan juga mampu mengelola stres dengan baik. Kemudian dilakukan terapi farmakologi, yakni dengan melakukan tes tekanan darah, terus juga melakukan pemilihan obat antihipertensi, yakni ada ACE inhibitor seperti captopril, lisinopril, kemudian ada kalsium channel blocker, beta blocker seperti bisoprolol. Kemudian bisa dilakukan tindak lanjut dari monitoring itu seperti evaluasi tekanan darah setiap 2-4 minggu hingga mencapai targetnya. Kemudian jika tekanan darah stabil, tetap dilakukan kontrol selama 3-6 bulan. Kemudian pemantauan efek samping dari obat tersebut. Nah, setelah itu dilakukan penanganan khusus. Jika hipertensi urgensi, tidak ada kerusakan pada organ akut, maka tekanan darah akan diturunkan secara bertahap. Tapi jika hipertensi emergensi disertai dengan kerusakan organ seperti stroke, gagal ginjal, itu penurunan tekanan darah dengan cepat itu bisa menggunakan obat intravena seperti nitroprusside. Kemudian pemantauan target tekanan darah pada pasien umum kurang dari 140 sampai 90 mmHg. Kemudian pasien resiko tinggi misal diabetes, CKD, yakni kurang dari 130/80 mmHg. Di sini saya akan memberikan informasi terkait efek samping penggunaan obat antihipertensi yaitu captopril. Efek samping yang biasa muncul yaitu batuk kering, pusing, mual, dada nyeri, dan ruam disertai demam. Jika timbul efek samping setelah penggunaan obat tersebut, dapat dilakukan pemberhentian pengkonsumsi obat dan konsultasi pada dokter untuk penggunaan obat ke depannya. Sekian, terima kasih.